Hai sobat semua, ketemu lagi dengan kami Auto Gadget Channel, channel yang doyan ngobrol ringan soal otomotif dan gadget. Kali ini kita mau bahas tentang mobil-mobil buatan Eropa yang beredar di Indonesia dengan kisaran harga di bawah 50 juta. Tidak bisa dipungkiri, mobil bekas yang paling menarik konsumen di Indonesia adalah mobil asal Jepang. Meski begitu, tidak sedikit pula calon pembeli yang melirik mobil dari pabrikan Eropa. Selain karena selera, mobil dari Eropa juga dianggap mempunyai kesan berkendara yang berbeda dibandingkan mobil pabrikan lainnya. Untuk jenis mobil Eropa yang paling banyak dipilih adalah mobil dengan jenis sedan. Pengen tahu kira-kira mobil Eropa apa saja dengan harga kisaran di bawah 50 juta? Tunggu apa lagi? Kita simak yuk video berikut ini. Volvo 850 tahun 1995. Volvo 850 adalah mobil kompak eksklusif yang diproduksi oleh pabrikan Swedia Volvo Cars dari tahun 1991 hingga 1996. Dirancang oleh Jan Wilsgaard, mobil ini diperkenalkan dalam model sedan serta tersedia model estate yang diperkenalkan pada tahun 1993. Volvo 850 ditampilkan untuk pertama kalinya pada bulan Juni 1991 dan mobil ini menandai perubahan besar bagi Volvo. Volvo 850 menampilkan beberapa fitur yang belum pernah ada sebelumnya pada mobil-mobil produksi Volvo, seperti mesin 5 silinder melintang yang menggerakkan roda depan, poros belakang deltaling, airbag samping, dan sabuk pengaman depan yang dapat menyesuaikan sendiri. Pada tahun 1994, Volvo meluncurkan versi facelift untuk 850. Facelift ini secara halus mengubah tampilan visual mobil seperti bumper depan dan belakang baru, lampu depan dan indikator baru di bagian luar, dan switchgear baru di bagian dalam. Dimulai dengan model tahun 1995 mereka, Volvo memperkenalkan SIP S-Bag pada 850. Airbag ini disertakan sebagai pelengkap standar pada mobil turbo 1995. Volvo 850 ini semasa hidupnya sempat menjadi andalan Volvo untuk diterjunkan dalam beberapa kejuaraan balap mobil touring internasional. Dan uniknya, pada tahun 1994, versi estate-nya menjadi mobil andalan tim balap Tom Wilkinson Racing di BTCC atau British Touring Car Championship. Namun, di tahun 1995, dikarenakan regulasi BTCC soal aerodinamika, Volvo dan TWR harus merubah dari versi estate-nya ke versi sedan. Bagi peminat Volvo 850 tahun 1995, harga kisarannya sekarang berada di angka 40-50 juta. VW Golf tahun 2002. Salah satu pabrikan mobil terbesar di dunia asal Jerman, Volkswagen, memiliki salah satu model andalannya yang laris manis di berbagai belahan dunia. VW Beetle bukan itu, namun penerusnya, yaitu VW Golf. Pertama kali diproduksi oleh Volkswagen sejak tahun 1974, didesain oleh Giorgetto Giugiaro dari Italia Design. Ia dikenal sebagai bapaknya mobil-mobil berujung tajam dan terkesan tampang bengis seperti Lamborghini Countach. Generasi keempat VW Golf atau biasa disebut Golf MK4 atau Golf Mark IV yang diproduksi dari tahun 1998 hingga tahun 2004 ini
menandai pergeseran image atau value VW Golf dari sebuah mobil hatchback compact keluarga umum menjadi sesuatu yang lebih premium dan berkelas. Berbeda dari generasi MK1-nya, Golf MK4 dirancang oleh Peter Scherrier, desainer yang mendesain generasi pertama Audi TT. Di generasi keempat VW Golf ini, terdapat beberapa fitur baru yang tidak ada di generasi sebelumnya, seperti ABS, airbag depan, dan airbag samping. Namun, yang mengubah image Golf menjadi naik kelas dari mobil rakyat menjadi mobil lebih premium adalah sektor interiornya. Bagian dalam Golf MK4 dibuat dengan material yang berkualitas, berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Berminat punya VW Golf, model generasi keempat yang diproduksi tahun 2002 ini sekarang harganya berkisar 44 sampai 50 jutaan. Peugeot 406 tahun 2004. Setelah era Peugeot 405 berakhir, French Motor Indonesia sebagai ATPM Peugeot di Indonesia menghadirkan penerus Peugeot 405 yang diberi nama Peugeot 406 pada tahun 1997. Mobil ini masuk ke dalam kelas compact exclusive car dan bersaing ketat dengan Mercedes-Benz C-Class dan BMW Seri 3. Mobil Prancis ini juga sempat menjadi bintang film di film Taksi. Selama perjalanannya, model 1 ini punya dua generasi. Generasi paling pertama adalah Peugeot 406 berkode D8 yang masuk dari tahun 1997 hingga 1999. Model 1 ini juga masuk di Indonesia lewat jalur CBU, menawarkan dua pilihan transmisi, baik matic maupun manual. Tepat pada tahun 2000, FMI menghadirkan Peugeot 406 D9. Tampangnya pun terlihat lebih modern dibandingkan D8, seperti penggunaan lampu utama kristal menyatu apik dengan grillnya. Transmisi yang masih ditawarkan hanya manual saja, sebelum pada akhirnya pihak Astra meluncurkan versi completely knockdown pada tahun 2001 dan menyediakan transmisi otomatis. Sebagai penerus dari 405, Peugeot 406 D9 adalah yang paling dikenal nyaman saat berkendara. Jika kamu adalah orang yang benar-benar ingin memiliki mobil sedan bergaya eksklusif, mobil asal Prancis ini bisa menjadi pilihan. Desain eksteriornya yang timeless serta fitur yang cukup lengkap membuat kita benar-benar lupa sedang mengendarai mobil lawas. Kedisiplinan soal perawatan sangat dibutuhkan bagi pemilik mobil ini, dan komitmen untuk melakukan servis secara berkala serta mengetahui lokasi bengkel spesialis Peugeot. Kisaran Peugeot 406 sekarang di harga 40-50 jutaan, terutama yang tahun 2004. Mercy 300e atau Mercy Boxer tahun 1988 sampai 1991. Untuk yang satu ini tidak perlu diperkenalkan lagi. Sedan premium lansiran Mercy ini dikenal di Indonesia dengan sebutan Mercy Boxer. Dibekali dengan kode bodi W124 ini, Mercy 300e merupakan mid-size luxury atau executive car yang diproduksi oleh Mercedes-Benz antara tahun 1984 sampai 1996. Namun, Mercy Boxer baru masuk ke Indonesia pada tahun 1986. Hingga sekarang, masih banyak Mercy Boxer ditemui di jalanan. Artinya, ia sanggup bertahan lebih dari 30 tahun tanpa banyak masalah. Spesifikasi Mercy Boxer juga dikenal mumpuni lantaran durability-nya yang sangat baik karena pihak Mercedes-Benz sendiri mengakui mobil ini over-engineer.
Banyak sekali fitur pada spesifikasi Mercy Boxer ini yang akhirnya baru tersedia di mobil bikinan Jepang 10-15 tahun setelahnya. Mobil-mobil Jepang itu mencontoh fitur-fitur yang ada pada generasi pertama W124 yang beredar pada tahun 1986 sampai 1991. Kelebihan spesifikasi Mercy Boxer ini adalah perawatannya yang tergolong murah dibandingkan mobil lain sekelasnya. Aksesoris dan spare part asli atau OEM masih sangat mudah ditemukan di Indonesia. Untuk para penggemar sedan premium ini, siapkan budget mulai dari 40 sampai 50 jutaan. BMW 520i E34 tahun 1991. BMW E34 merupakan generasi ketiga dari BMW seri 5 yang diproduksi pada tahun 1988 sampai tahun 1995. Ia hadir dengan dimensi yang lebih besar dan lebih lebar dari pendahulunya, namun dengan tingkat aerodinamika yang superior, seperti koefisien dragnya yang nilainya 0,30 dan dilengkapi dengan peningkatan teknologi serta efisiensi yang lebih baik. Fitur-fitur lain juga ditambahkan seperti sistem rem anti terkunci, stability, dan traction control, serta kantung udara 4 titik untuk keamanan ketika mengalami kecelakaan pada saat berkendara. BMW E34 merupakan pesaing serius untuk pabrikan mobil Jerman lainnya seperti Mercedes-Benz seri E dengan kode bodi W124 yang dikenal dengan nama Mercy Boxer dan Audi 100. Varian E34 diproduksi dengan beberapa jenis mesin untuk berbahan bakar bensin. Salah satunya mesin tipe M50 B20 6 silinder Vanos dan Novanos segaris 2000 cc. Sedangkan M20 B20 6 silinder segaris digunakan untuk tipe 520i. BMW 520i versi 6 silinder ini pada awalnya memakai mesin M20 B20 berkapasitas 1991 cc. Mesin ini memakai konfigurasi inline 6 SOHC, 12 valve, dan sistem injeksi Bosch Motornik. Sehingga BMW ini sanggup menghasilkan tenaga sebesar 127 horsepower pada 6000 rpm dan torsi 164 Nm pada 4300 rpm. Pada tahun 1991, BMW mengganti mesin M20 dengan mesin M50 B20 DOHC berkapasitas 1991 cc. Tenaga yang dihasilkan mesin baru ini bisa mencapai 150 horsepower pada 6000 rpm dan torsi 190 Nm pada 4700 rpm. Harga BMW 520i E34 tahun 1991 ini berada di kisaran harga 40 jutaan rupiah tergantung kondisinya. Nah, itu tadi sederet mobil-mobil Eropa bekas yang berkelas tapi juga cukup terjangkau harga belinya. Apakah kamu salah satu yang sedang mencari mobil bekas yang berbeda dari biasanya dan bukan mobil Jepang? Mungkin salah satu dari 5 list yang kami rekomendasikan ini bisa menjadi referensi kamu, mau yang rasa Jerman, Prancis, atau Swedia. So, klik like, share, dan kasih komen di video kami ini. Dan jangan lupa subscribe ya. See you next time. Salut!